Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak RT, yang kita hormati Bapak Imam, orang tua kita Kiai Haji Ishak Hati, kemudian bapak-bapak para sesepuh dan Pak Ustadz Habib Sugito ya. Ini teman lama nih. Kemudian bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu dan anak-anak yang gagah-gagah, tunjuk tangan yang gagah. Tak pede nampaknya. Ya. Pertama, syukur alhamdulillah pada malam tahun baru dalam kalender Islam tahun 1447 Hijriah. Dulu belum ada kalender Islam, sehingga Amirul Mukminin Khalifah yang kedua yang bernama Umar bin Khattab kirim surat kepada Gubernur Basrah sebagai gubernur, lalu dia terima surat, dia baca, lalu dia balas, wahai Tuan Khalifah Amirul Mukminin, surat Anda sudah saya baca, sudah saya pahami, tetapi pelaksanaannya kami masih ragu. Kenapa? Karena disebutkan dalam surat Tuan hanya menyebutkan bulan Sya'ban. Cuman kami tidak tahu Sya'ban kapan, Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun depan. Kenapa? Karena tidak punya tahun. Nah, latar belakang cerita inilah maka Umar bin Khattab Amirul Mukminin ketika itu berijtihad dengan para sahabat, ada Ali, ada Utsman ketika itu, maka mereka berijtihad. Karena di zaman Nabi tidak ada tahun kok. Oh, kalau sudah ada enak gitu. Ini tidak ada. Cuman ada tahun Masehi ketika itu. Belum ada tahun Islam. Lihat sini, lihat ke depan. Nah, tuh. Lihat ke depan. Oleh karena itu, ketika itulah mereka rapat untuk menentukan tahun kapan mulai tahun 1 dalam Islam. Karena zaman Nabi tidak ada, Nabi udah meninggal, Abu Bakar udah meninggal. Sekarang khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Akhirnya muncullah perdebatan ketika itu, bapak-bapak. Ada yang menetapkan tahun 1 itu dimulai dari Nabi lahir. Ada lagi dimulai dari Nabi menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ada lagi pendapat yang mayoritas pendapat sahabat ketika itu dimulai dari Nabi hijrah. Hijrahnya dari mana? Ya, dari Mekah ke Madinah. Ada yang nyebut dari Mekah ke mana? Ke India, Pak, kata dia. Ngapo ke India? Main film, Pak, kata dia. Oh. Nah, terjadi perdebatan.
Maka dibuatlah tahun baru, dimulailah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita peringati tahun baru Islam. Oh, tentu beda, Pak. Perbedaannya jelas. Tidak ada kembang api, betul tidak? Tidak ada petasan, tidak ada kambing guling. Kalau 1 Januari, waduh. Mulai dari maghrib itu anak bujang gadis sudah cuci motor, baju sudah disetrika, nak nyambut tahun baru 1 Januari pukul 00, pukul 12. Wah, ya kan? Sudah selesai maghrib, mulai bujang gadis keliling kota Jambi. Ada yang pergi ke pinggir pantai, ada yang di depan kantor gubernur, ada yang di Ancol, jembatan Kendala Aras. Yang banyak duit bakar kambing, yang duitnya pas-pasan bakar jagung, yang tak ketik duit bakar sendal. Nggak ada lagi dibakar. Itu nyambut pukul 00. Nah, yang model-model begitu tuh tidak dibid'ah-bid'ahkan oleh kelompok tadi, ndak, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Nah, pukul 00 jam 12 malam mulai main kembang api. Ya kan? Pertama niup trompet, mulai dari anak-anak, mak-mak, nenek-nenek, sampai atu-atu niup trompet galau. Rame-rame niup trompet. Ya. Untung saja malaikat Israfil tidak mau ngikut tiup trompet. Kalau sempat malaikat Israfil niup trompet, kiamat kita. Cuman dia udah nak baik kan? Ayo, belum waktunya. Selesai niup trompet, main kembang api. War, hore. Apa gawe tengah malam tuh? Tepuk-tepuk tangan. Patungan membeli kembang api yang besar tuh nah. Itu ratusan juta harganya tuh. Patungan pengusaha. Ya kan? War. Cuma nunggu 1 Januari. Lebih baik tidur, balik ke rumah tidur. Betul tak? Bayang tahajud masih mendingan. Itulah yang terjadi. Bahkan di tahun baru 1 Januari, apakah mereka sudah main kembang api balik ke rumah bujang gadis tadi? Enggak balik ke rumah. Sampai jam 2 malam putar-putar keliling, sudah itu pergi ke hotel. Sudah pergi ke hotel, apa gawe di hotel bujang gadis? Tidurlah di hotel malam tuh. Akhirnya terjadilah perzinahan. Terjadilah dokter-dokteran. Akhirnya sekian bulan kemudian hamil, lahirlah anak tanpa ayah. Tidak sedikit malam tahun baru Masehi itu menjadi ladang maksiat. Ada yang teler di dalam got. Itu yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lain dengan kita umat Islam. Umat Islam tidak demikian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu dabbin. Akan datang satu zaman di mana umat Islam yang banyak ini ikut satu kelompok orang yang lebih kecil. Sekalipun kelompok itu masuk dalam lubang biawak, umat Islam yang banyak nih ngikut masuk lubang biawak. Siapa yang diikuti itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Tengok sekarang nih, bapak-bapak, anak-anak kita, bujang gadis nih, budayanya sudah budaya barat. Ngikut-ngikut gaya barat, mulai dari omongannya, penampilnya, gaya hidupnya, makan minumnya sudah ala barat. Tuh, ya kan? Kita lihat ulang tahun, macam orang barat. Ulang tahun tiup lilin. Padahal di dalam Islam tiup lilin itu tidak ada, Bu, Pak. Anak-anak, tiup-tiup lilin itu kalau ulang tahun tidak ada dalam Islam. Ketik, baik ayat Quran maupun hadis maupun pendapat ulama tidak ada. Tapi seakan-akan sudah menjadi budaya. Ini yang patut kita luruskan. Ulang tahun ke-17 tiup lilin. Yang lebih hebat lagi, ulang tahun ke-17 beli lilin 17 batang, tiup lilin. Yang tiup lilin itu penyakit bengek, sesak napas. Yang kesian nenek-nenek ulang tahun ke-75, tiup lilin. Beli lilin 75 batang, tiup sikok-sikok. Lilinnya dah ada mati, nenek tu duluan mati. Ya Allah. Selesai tiup lilin, nyanyi bersama happy birthday to you. Masya Allah. Praktek goyang bersama, pakai musik, dakduk, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang itik, goyang gergaji, martil, lingis. Aduh galau. Apa yang terjadi? Yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, malah itu yang kita kerjakan. Masya Allah. Budaya kita nanti akan mengikuti budaya Yahudi. Kalau dulu orang pacaran paling ngirim-ngirim surat, betul enggak Pak? Ini bapak-bapak yang lahir tahun 60-an, 70-an, ya enggak? Kami dulu tanya Pak Ustadz Habib, ngirim-ngirim surat di tengah keheningan malam. Yang terdengar suara jangkrik-jangkrik. Kulayangkan surat untukmu sayang. Tuh. Ya? Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak utang. Tuh, dulu, kini ya Allah. Langsung bertemu dia. Tak pakai surat lagi. Jadi anak-anak sekarang nih, tulisannya itu bisa nulis alhamdulillah. Banyak tulisannya tuh buruk. Bapak-bapak dulu bagus tulisannya. Kenapa rajin nulis buat surat? Kalau sekarang anak-anak ya Allah nulis macam cakar ayam. Nulis. Ya. Itulah yang terjadi. Kenapa? Dia tak ada nulis lagi Pak. Kalau dia ngirim ke pacarnya, pakai WA be dia. WA. Duhai sayang kata dia. Di tengah keheningan malam, kukirimkan WA untukmu. Kalau kau dalam keadaan senang, kirimkan perasaan senangmu, agar aku juga merasakan kesenanganmu.
Kalau kau dalam keadaan susah, kirimkan perasaan susahmu agar aku pun merasakan kesusahanmu. Itulah rasa tanda cinta dan kasih sayangku padamu. Apa kata ceweknya? Yolah, kini aku sedang dalam WC, kau minta kirim apa? Kata dia. Ya Allah. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, itulah yang terjadi sekarang. Nah, kita dalam pergantian tahun dalam Islam, apa yang harus kita lakukan? Satu, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Apakah tahun yang sudah kita lalui ini sudah bagus amal-amal kita? Jangan-jangan semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia kita, tapi tidak ada perbaikan. Sesuai dengan artian daripada hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sesungguhnya adalah pindah dari satu hal yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya malas sholat, rajin sholat. Itu makna filosofi daripada hijrah itu. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita hendak melakukan perenungan tentang apa yang sudah kita lakukan. Bicara soal waktu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya engkau mempersiapkan apa yang kau persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meneliti apa-apa yang sudah kamu lakukan. Oleh karena itu bapak-bapak, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasehati oleh malaikat Jibril. Di dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, kau boleh hidup di atas dunia ini semaumu, tapi ingat kau akan mati. Nabi Muhammad saja mati, apalagi kita mati galau kita ini, betul tak? Pejabat mati, rakyat, orang gagah, orang buruk, orang kaya, orang miskin, ustadz, giliran ustadz kencangnya, matilah kau ustadz. Wah, masya Allah. Tuh, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa pasti mati. Cuman kita tidak tahu kapan gilirannya. Bisa baik bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Bisa jadi ibu. Kenapa ya? Atau sebaliknya Pak, bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Bisa. Wah, protes ibu-ibu belakang. Bu. Oh bu. Sebaiknya yang duluan meninggal bapak apa ibu?